Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi Auri. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin nuril qamari wa ala alihi wa ashabihi man jahada fi ramadhana bil khairi amma ba'du. 3 doa Jibril yang diaminkan Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah hari ini, bulan ini, dalam kesempatan ini kita menikmati momen yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata dapat berita bocoran dari luar sana, puasa bulan ini kabar gembiranya hanya 9 hari. Bapak Ibu semuanya, puasa bulan ini hanya 9 hari. Betul. Kok bisa Ustadz Gunawan? Biasa puasa 30 hari, 29 hari ya. Itu pun kalau ambil banyak bisa 29 di grosir ya. Tapi puasa bulan ini bisa 9 hari. Kenapa? Karena sisanya kita lakukan di bulan April. Jadi sebelum Indomaret berubah menjadi Indo April, nanti kita harus sudah selesai melaksanakan 9 hari ini. Hari ini sudah 7. Jadi alhamdulillah puasa kita tinggal 2 hari lagi di bulan Maret, bukan sebelum hari raya ya. Hari raya alhamdulillah kayaknya nggak terasa lagi. Nggak terasa hari raya 23 hari lagi. Jadi masih lumayan ya. Gimana nggak terasa Ustadz? Nggak terasa kepalamu ya. Nggak sopan kok kepalamu. Maksudnya gini, kepalamu itu yang kita makan tadi pas buka puasa. Kepala muda ya. Apa? Kelapa madu. Oh ya, kelapa muda. Ya, jadi mudah-mudahan kita tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang tinggal 2 hari lagi. Insya Allah semangat ya sebelum masuk bulan April. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan UG Ustadz Gunawan berkata, semoga sholawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Ka'ab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fil mimbar falamma raqiyat darajatul ula qala amin, thumma raqiyat darajatul tsaniyah faqala amin, thumma raqiyat tsalitsah faqala amin. Jadi Rasulullah itu pernah suatu ketika beliau naik ke atas mimbar. Jadi pernah naik mimbar. Kalau kita mungkin cuma naik kelapa, Rasulullah naik mimbar. Naik mimbar itu 3 tangga pertama, beliau di tangga pertama bilang amin. Tangga kedua Rasulullah kembali bilang amin. Tangga ketiga nggak bilang amran, tetap amin namanya. Jadi posisi 3 kali Rasulullah tetap mengucapkan amin. Jadi lalu Rasulullah berkata, tahukah kalian para sahabat kenapa tadi saya tiba-tiba berkata amin? Sahabat semua sahabat heran. Kenapa Rasulullah tanpa ada angin, tanpa ada hujan mengucapkan amin? Ternyata ada datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril berdoa dan Rasulullah mengaminkan. Ada 3 doa Rasulullah, 3 doa Jibril yang diaminkan Rasulullah. Yang pertama kata Jibril, celakalah bagi orang yang mendapatkan Ramadan yang penuh berkah tapi tidak sempat mendapatkan ampunan. Yang kedua, celakalah bagi orang yang bila nama Nabi Muhammad disebut tapi dia tidak mau membacakan selawat kepada Rasulullah. Dan ini juga Rasulullah mengucapkan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Jibril, celakalah bagi orang yang masih ada ibundanya atau ayahandanya tapi tidak dapat kesempatan untuk masuk surga. Jadi Rasulullah juga mengucapkan amin. Dalam ketiga kesempatan ini 3 doa Jibril diucapkan amin. Artinya 3 doa ini pasti mustajabah. Yang bacanya malaikat, yang ucapkan aminnya Rasulullah. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah begitu konsen terhadap
doa-doa malaikat Jibril, terutama yang menyangkut dengan bulan Ramadan. Kita hari ini berada di bulan Ramadan. Kalau kita tidak konsentrasi, tidak peduli dengan yang namanya Ramadan, maka bukan barang tentu mungkin kita pun tidak dapat ampunan. Kadang-kadang Ramadan cuma ngejar bukaan saja. Kayak tadi udah ada kelapa muda, lalu dibuka dengan sirup Mbah Marijan gitu. Jadi cuma ngejar ngejar bukaan saja. Bahkan kadang-kadang bukan berbuka dengan yang manis saja, tapi berbuka dengan yang tajir melintir lagi. Kok yang manis saja mungkin nggak kaya, nggak mungkin juga ya, you know lah. Jadi kalau kita lihat hari ini kita kepengen buka puasa dengan yang enak-enak, yang manis-manis. Karena dikatakan benar juga tidak salah, dikatakan salah juga tidak benar ternyata. Jadi posisi inilah yang Rasulullah ajarkan bagaimana kita konsentrasi 3 hal ini. Dan nantinya kita akan bahas. Dan Rasulullah ajarkan ketiga hal ini kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Kata Ikramah wa ta'ziman, ulun tuan kepada Al-Mukarram yang mulia Tuku Juliar yang sudah mempersilahkan saya tadi, memprotokoli saya. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Ustadz yang dengan semangat luar biasa tadi. Memang alhamdulillah kesempatannya, terima kasih. Tuku Nofriandi juga yang menjadi Bilal seumur hidup ya di sini ya. Mudah-mudahan hidup terus lah, panjang umurnya serta mulia mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini ada Pak Kepala Dinas Pemeliharaan ya, Kapten Ragil juga hadir bersama kita. Mudah-mudahan di sini kita harapkan semua kita yang hadir di sini, ayahanda, ibunda, serta adinda dan teman-teman sahabat semua, Abu, Abia dan Umi serta adik-adik semua yang hadir, kita harapkan selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita hari ini beriktikaf di Masjid At-Taqwa. Kita tahu takwa adalah tujuan daripada puasa Ramadan. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil kita semua orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Allah wajibkan kita berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bisa memakmurkan Masjid At-Taqwa ini dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau bisa buka puasanya di sini di Masjid At-Taqwa. Jangan sampai buka puasa sendirian. Karena manusia itu sebenarnya punya 360 sendi. Dan sendi yang paling menyakitkan ya sendirian. Kasihan deh beliau ya. Iya, buka puasa sendirian. Pas buka puasa dengan ijo apa? Air kasih ya. Ternyata harus bayar juga. Dikasih kolak bohbi, buah pemberian, tapi bayar juga ternyata. Jadi masak pakai bawang pre, bawang gratis, tapi ternyata beli juga bawangnya. Akhirnya terpaksa buka puasa pakai roti tawar. Harganya nggak boleh ditawar pula ternyata. Kasihan. Makanya tetap memakmurkan Masjid At-Taqwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada 3 tadi yang diajarkan Rasulullah. Artinya Rasulullah sangat ingin, pertama, kita agar kalau sudah mendapatkan Ramadan jangan sampai kita sia-siakan. Kalau bisa puasanya di siang hari dan ibadah malamnya agar kita mendapatkan keampunan dari Allah. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi upayakan puasa dan qiyam Ramadan kita bisa bermakna agar dapat ampunan. Tapi ada 5 hal yang harus kita jauhi kalau kata Rasulullah. Kamsun yuftiranis saim, yang nggak boleh dilakukan oleh orang berpuasa. Yang pertama apa? Berbohong, itu hobi ya. Bergosip, mengadu domba, provokasi sumpah palsu, dan memandang dengan pandangan syahwat. Makanya kalau ada yang telepon, gimana kabar si ibu itu di asrama ini? Tunggu bentar ya, habis maghrib kita curhat lagi, habis maghrib kita ribah lagi, ditunda sebentar, minimal puasanya sah dulu. Jadi kalau kita bisa melaksanakan Ramadan dengan baik, insya Allah kita dapat keampunan. Yang kedua, tadi kata Rasulullah, celakalah bagi orang yang disebutkan nama Rasulullah tapi tidak bersolawat. Jadi solawat kalau di surat Al-Ahzab itu katanya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah
dan malaikatnya semuanya berselawat kepada Rasulullah. Makanya kalau kita disebut nama Rasulullah, upayakan tetap berselawat dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah. Selawatnya boleh gimana? Boleh yang panjang, boleh yang pendek, boleh yang sedang-sedang saja. Tapi kalau selawat ketika mendengar nama Rasulullah dipanggil, itu selawatnya cuma ada dua, yaitu sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Nah, yang terakhir, kita sudah hampir sampai waktunya, adalah malaikat Jibril berdoa dan Rasulullah mengaminkan, celakalah bagi orang yang masih punya satu orang tua atau kedua orang tuanya tapi tidak bisa mendapatkan ridha orang tuanya sehingga bisa masuk surga. Orang tua adalah kunci kita untuk masuk surga. Makanya gunakan momentum Ramadan ini untuk bersilaturahmi dan juga memperakrab diri dengan orang tua. Jangan sampai ada kejadian anak yang tidak erat hubungan dengan orang tua, terjadi kenakalan remaja seperti penusukan di lapangan Hira kemarin. Upayakan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tiket masuk surga kita dari orang tua kita, dan jangan sampai kalau kita tidak mendapatkan tiket masuk surga, maka kita akan bisa dapat hal untuk bisa masuk neraka Allah Subhanahu. Nah, jadi mudah-mudahan jadikan ini momentum kita agar kita jauh dari siksa api neraka, dan pastinya kita bisa mendapatkan surganya Allah dengan 3 doa yang diaminkan oleh Jibril, dilakukan oleh Jibril dan diaminkan Rasulullah. Yang pertama, jadikan Ramadan momentum kita mendapatkan ampunan. Yang kedua, jadikan selawat Nabi kita ucapkan setiap nama yang disebut. Dan yang ketiga, jadikanlah momentum orang tua kita ada menjadi tiket kita masuk surga, dan jangan sampai kita menjadi isi daripada api neraka. 3 hal ini yang kita ingat di malam ini, insya Allah menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.